satu ini. Wow, Tasya sampai rela bangun pagi-pagi sebab kalau siangan dikit udah ludes, Foodies. Ibu, ini bukanya jam berapa, Bu? Setengah 7 tadi. Setengah 7 pagi dan biasanya habis di jam berapa? Habis jam 11 pulang. Jam 11 pulang. Nah ini dia Foodies, makanan khas Pacitan namanya sego tiwul. Ayo, pernah nyobain nasi tiwul nggak Foodies? Olahan singkong ini emang jarang ada ya di kota-kota besar, tapi di Pacitan hampir di tiap sudut ada tuh pedagangnya. Sego tiwul Ibu Yatin ini katanya favorit warga lokal Foodies. Lokasi warungnya emang rada belusukan ya, masuk ke dalam pasar Minulio. Tapi yang ngumpet-ngumpet gini nih biasanya istimewa punya, ya kan? Dua, harganya berapa tuh Bu satu porsinya? 6.000. Rp6.000 Foodies. Wah, receh banget. Cocok nih masuk makan receh ya. Wah, itu mah biasa bayar parkir doang. Ini dapat sampai kenyang ya, Bu? Iya. Seriusan Rp6.000 itu nggak cuma nasi tiwulnya aja, tapi udah plus sayur urap yang menggoda ini Foodies. Tambahan lauk lainnya juga banyak loh. Ada botok, telur balado, aneka gorengan, dan masih banyak lagi. Mantap! Aku pengen yang dibungkus-bungkus itu apa tuh, Bu? Itu bodoh ikan nasi. Iya. Wow. Mirip-mirip kayak pepes ya, Bu ya? Iya, itu yang dalamnya itu ikan asin. Oh, dalamnya ikan asin, tapi ini kelapa ya? Kayaknya parutan kelapa. Muda. Wih, alas makannya masih pakai daun jati nih Foodies. Unik dan otentik banget ya. Nyobain sego tiwul ngemewu yang porsi ini ugal-ugalan. Aku baru pertama kali nyobain sego tiwul. Seperti apa rasanya? Ada gurih sama ada manis-manisnya gitu, Foodies. Aku pikir dia rasanya bakal kayak ayam kremes, soalnya bentukannya kan kayak kremesan ayam. Tapi ternyata rasanya lebih cenderung ke manis ya, Foodies ya. Rasa manis meskipun ada rasa gurihnya juga. Terus juga teksturnya empuk karena ngeblend sama nasi ya. Secara tekstur emang beda dan juga unik Foodies. Beda sama tekstur nasi pada umumnya. Rasanya yang sedikit manis jadi kayak makin unik nih karena ada aroma singkong yang khas. Gudeg, katanya gudeg di sini Foodies ini spesial dan berbeda dari gudeg pada umumnya. Apakah betul? Marky Chop. Tekstur nangkanya tuh mirip sama gudeg pada umumnya. Tapi yang berbeda adalah kalau di sini gudegnya tuh ada manis tapi ada pedesnya. Kalau biasanya gudeg tuh pada umumnya rasanya manis, kalau ini ada pedes-pedesnya gitu. Walaupun sebenarnya nggak kelihatan ada cabai ya Foodies ya, tapi rasanya pedes gitu. Tapi ini yang bikin jadi melek seger gitu. Enak. Teksturnya empuk, bumbunya juga ngeresep sempurna. Walau bukan di Jogja, tapi gudeg yang satu ini masuk definisi lazis paripurna. Ada yang tahu ini apa? Ternyata ini pepaya muda. Biasanya aku pikir kalau kayak gini yang ada di lontong sayur tuh terbuatnya dari labu siem gitu. Ternyata ini pakai pepaya muda. Seperti apa rasanya? Mirip-mirip sama rasanya labu siem, tapi dia lebih kletis-kletis gitu secara tekstur. Kalau secara rasa sama, ini juga pedes-pedes. Kayaknya emang di sini kulinernya agak pedes gitu ya Foodies ya. Makanya mungkin sego tiwulnya agak manis. Manis ketemu pedes. Enak tenan. Lauk yang gurih pedes-pedes tipis bukan cuma itu aja Foodies. Coba juga nih sayur favoritnya pelanggan di sini, urap. Isinya ada bayam, kangkung, toge, kacang panjang lalu dicampur sama parutan kelapa yang udah dibumbuin. Ih, komplit. Rasa sayurnya masih segar, masih fresh gitu. Ada gurih-gurihnya dari si taburan kelapanya. Sama ada rasa pedas juga. Lagi-lagi kayaknya ini cenderung ke arah-arah pedas nih ya Foodies ya. Meskipun ada manis-manisnya juga, tapi manisnya tuh tipis. Lebih cenderung ke si rasa pedas seger gitu. Ada toge, biar sehat. Aku suka sih urapnya. Rebusan sayur yang fresh bercampur sama gurihnya bumbu kelapa emang jadi lawan yang sempurna buat nasi tiwul. Kayaknya sih nggak cukup seporsi nih Foodies. Eits, masih ada botok yang harganya cuma 2.000 aja nih Foodies. Kayak mana ya rasanya? Rasanya asin, gurih juga, karena dia pakai parutan kelapa. Aku pikir bakal pedes yang gimana gitu. Mungkin karena ketutup rasa kelapanya juga yang udah gurih gitu ya Foodies. Nah, karena lokasi warungnya itu di tengah-tengah pasar, tempat makannya emang kurang memadai sih Foodies. Kebanyakan pembeli biasanya bungkus buat makan di rumah.
Eits, nggak usah khawatir ngantri lama, soalnya pelayanan si ibu ini super satset guys. Segini 6.000. Tambahin botoknya 2.000. Totalnya 8.000 dengan harga segini foodies. Ini sih definisi dari makan receh, tapi rasanya gak recehan.